Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Lela Monaganim selaku mata kuliah Teori Komunikasi. Nah, hari ini kami akan mempresentasikan mengenai komunikasi verbal dan nonverbal. Dan akan dibacakan oleh saya, yaitu Pramahesa Satria Sapraja, dan rekan saya, Adiska Astari Dewi. Oke, untuk penjelasan pertamanya dibacakan oleh rekan saya, yaitu Adiska Astari. Silakan, Adiska. Terima kasih, Esa. Nah, pertama-tama kita akan membahas apa itu komunikasi. Komunikasi adalah pesan yang disampaikan komunikator atau orang yang menyampaikan pesan, yang menciptakan pesan ke komunikan atau orang yang menerima pesan. Pesan sendiri memiliki aspek penting dalam komunikasi karena tidak mungkin ada komunikasi tanpa adanya pesan yang ingin disampaikan. Tujuan pesan bisa hanya sekedar sebagai informasi atau memberikan influence. Kayak zaman sekarang kan banyak influencer tuh. Jadi influencer itu kayak menyampaikan pesan ke pengguna media sosial untuk yang sifatnya mempengaruhi mereka gitu untuk membeli produk yang dijual dan segala macam. Nah, mengapa kita perlu berkomunikasi? Karena sebagai makhluk sosial, komunikasi itu memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Hampir seluruh kegiatan manusia berkaitan dengan komunikasi. Memang karena manusia itu segala kegiatannya pasti akan berkaitan dengan komunikasi dalam kegiatan apapun itu, mau dalam lingkungan keluarga, lingkungan kuliah, lingkungan kerja, pokoknya apapun itu pasti ada kaitannya dengan komunikasi. Nah, mengapa kita harus belajar komunikasi? Menurut Ruben dan Stewart, komunikasi perlu dipelajari karena komunikasi adalah hal yang mendasar pada kehidupan kita. Contohnya, mereka memberi contoh bahwa komunikasi itu penting seperti sarjana yang baru lulus akan menghadapi wawancara untuk suatu pekerjaan. Terus contoh yang kedua yaitu teman yang terpisah ratusan kilometer bertukar pesan melalui email atau melalui chat via WhatsApp dan lain-lain. Lalu yang ketiga, kebanyakan orang dari latar belakang yang sangat berbeda berjuang keras untuk mengatasi perbedaan budaya yang menjadi hambatan untuk bekerja sama dalam suatu kelompok pekerjaan. Ini mungkin menjadi salah satu kendala ya dalam berkomunikasi, apalagi memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Karena kan budaya itu memiliki ciri khasnya masing-masing, jadi terbentuklah individu juga yang memiliki latar belakang yang berbeda, persepsi komunikasi yang berbeda gitu, sehingga harus ada komunikasi nih di antara perbedaan budaya ini agar saling sama-sama tahu, mengurangi ketidakpastian, mengurangi kesalahpahaman kayak gitu. Jadi antar budaya ini bisa sama-sama tahu kayak oh budaya ini begini, oh budaya itu begitu gitu. Nah, komunikasi itu terbagi menjadi dua, komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Ya. Sekarang kita masuk ke komunikasi verbal. Seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan atau secara langsung, maupun secara tulisan atau komunikasi yang dilakukan melalui media, perantara media. Komunikasi verbal bisa memiliki makna yang berbeda apabila individu memiliki referensi dan experience yang berbeda. Seperti yang tadi saya bilang, apabila memiliki budaya yang berbeda, pasti memiliki makna yang berbeda ya. Terutama misalkan ada satu bahasa nih yang memiliki makna berbeda di setiap budayanya gitu. Jadi kan maksudnya kan kita nggak tahu nih bahasa ini kalau di budaya lain artinya apa gitu kan. Ya. Terus misalkan Siapa juga tahu bisa jadi tersinggung atau siapa bisa tahu juga bahasa itu ternyata nggak umum gitu untuk ya, diomongin secara umum gitu kan. Nah, ya, contohnya juga misalkan kalau dalam pertemanan kan pasti ada tuh ya omongan-omongan ya, kasar lah, misalkan bercanda-bercandaan yang iya. kasar. Kalau misalkan statusnya pertemanan ya fine-fine aja gitu buat orang-orang. Iya, Tapi kalau misalkan akan sebagai menjadi candaan. iya akan dianggap sebagai candaan. Tapi kalau misalkan Hmm. status orang itu nggak kenal, stranger, Ya, pasti akan menyinggung kan, yang ada malah menimbulkan perselisihan buat orang gitu. lain. Iya betul. Nah, di bawah ini tuh contoh dari komunikasi verbal. Kayak ini kegiatan diskusi kelompok, terus ngobrol bareng teman kerja, dan ini juga salah satu contoh komunikasi verbal berupa tulisan melalui via chat WhatsApp gitu. Selanjutnya, komunikasi nonverbal akan
jelaskan dengan Esa. Silakan, Sa. Oke, terima kasih Adiska. Ya, kali ini saya akan menjelaskan komunikasi nonverbal. Dan apa sih komunikasi nonverbal itu? Adalah komunikasi yang muncul dari sebuah tanda dan tanda tersebut memiliki arti yang dapat dipahami. Kan? Seperti yang pertama yang saya jelaskan adalah seperti komunikasi nonverbal dari sentuhan. Karena dari sentuhan juga contohnya seperti kita berjabat tangan, atau seperti kita memberikan sentuhan kepada hewan yang mengisyaratkan, atau seperti kita memberikan kasih sayang gitu kan. Itu juga bisa kepada teman atau orang tua yang bisa memberikan kita sentuhan seperti itulah. Kalau simbol adalah yang seperti yang sudah kita paparkan, contohnya seperti ada simbol lampu lalu lintas, ada dilarang berhenti, atau untuk ya toilet seperti mana yang khususkan untuk laki-laki, mana yang khususkan untuk perempuan. Inilah simbol-simbol yang komunikasi nonverbal untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ya. Dan untuk gestur, ya gestur juga termasuk komunikasi nonverbal karena contohnya seperti kelihatan adalah kayak misalkan orang marah, atau orang bersikap seperti marah, atau dia sedang misalkan memperhatikan sesuatu gitu. Orang Itu kayak juga apa? termasuk. Kalau orang marah juga, orang panik juga kelihatan ya gesturnya, orang Iya, lagi itu kan dari berbohong gestur-gestur juga contohnya pasti juga. itu juga mensyaratkan komunikasi nonverbal ya, karena bisa kita lihat langsung apakah ini orang sedang marah atau orang panik, apa dia sedang khawatir atau sedih. Betul. Kalaupun dari gerak tangan, contohnya adalah seperti mungkin bisa jadi kayak bahasa isyarat yang memberikan gerakan-gerakan tangan dan simbol-simbol yang mengartikan seperti A, seperti B atau C, atau dengan bisa berbentuk kalimat lah untuk yang handal dalam menggunakan bahasa isyarat gitu kan. Kalau untuk vokalik ya contohnya seperti ya intonasi gitu kan. Pasti kita juga akan tahu lawan bicara kita apakah dia sedang marah kepada kita, atau dia sedang sedih, apa dia senang. Itu pasti akan kelihatan dari sebuah intonasi dalam obrolan atau pembicaraan. Kalau warna juga termasuk komunikasi nonverbal. Misalkan adalah warna pink adalah identik dengan untuk perempuan misalkan, atau warna-warna merah biasanya dipilih untuk warna lelaki gitu kan, atau bisa jadi warna-warna cerah lainnya seperti pink, kuning atau hijau adalah mengisyaratkan seperti menggambarkan inilah warna-warna kayak orang lagi senang atau lagi ceria atau lagi apa. Dan warna juga bisa menjadi komunikasi nonverbal yang bisa dibilang untuk ikonik ya, seperti sepak bola gitu misalkan. Iya, betul. Persija adalah warnanya oranye gitu kan, tanpa orang tanya pun gitu kan, Persija itu warnanya apa, pasti oranye gitu. Ataupun ya seperti klub sepak bola lain lah, kayak seperti Persib udah pasti biru, orang pun pasti akan taunya biru gitu. Oke, next selanjutnya. Oke, ini adalah kegiatan dalam komunikasi verbal dan nonverbal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu dalam kelompok tugas. Nah, untuk contoh dalam kelompok tugas itu ya seperti yang kami lakukan sekarang, melakukan video Zoom meeting dengan memberikan materi komunikasi verbal dan nonverbal, dan kita juga menggunakan komunikasi verbal seperti sekarang gitu kan, dan nonverbal ya seperti objek-objek yang sudah kita berikan di sini nih, udah kita paparkan. Tuh, kalau dalam lingkungan kerja itu contohnya seperti dunia broadcasting itu atau pertelevisian gitu kan. Pasti flow director akan melakukan komunikasi verbal, seperti mereka akan melakukan briefing dulu untuk memberikan panduan jalannya acara seperti apa dari mulai opening sampai closing gitu kan. Dan ketika berjalannya acara, flow director juga akan memberikan tanda-tanda atau simbol-simbol untuk memberikan panduan jalannya acara, seperti kapan harusnya
mulai acaranya, atau harus break, ataupun Atau akan pembahasannya harus dipercepat gitu ya. Kan ada yang tanda-tandanya tuh mempercepat, dari ya, tutor dan ataupun memang rektor. harus closing acara Iya, betul. gitu kan. Kalau untuk contoh dalam keluarga ini ya seperti misalkan contohnya sama orang tua dengan anak gitu kan, dengan orang tua yang memberikan nasihat kepada anaknya, ataupun ketika kita atau di luar kita bisa memberikan apa ya, kayak texting dengan orang tua gitu kan, Ngabarin bisa orang tua chat kan WhatsApp. lewat Iya, WhatsApp. kayak gitu. Ya paling itu aja sih kalau contoh misalkan dalam keluarga tuh. Sebenarnya emang kegiatan kita sehari-hari itu pasti akan melakukan Pasti akan komunikasi ya, melakukan maupun komunikasi verbal dan ya non-verbal. komunikasi verbal maupun non verbal gitu. Karena memang namanya juga makhluk sosial yang memang harus berkomunikasi gitu kan. Iya, iya, dan memang komunikasi itu bukan, selain hal yang sangat mendasar, memang sangat apa ya, emang paling kebutuhan pokok lah dalam manusia untuk berkomunikasi gitu kan. Makanya manusia disebut makhluk sosial ya karena manusia juga nggak akan bisa hidup sendiri tanpa orang lain gitu, dan harus berkomunikasi gitu. Karena dengan komunikasi ya bisa dibilang untuk pengalaman, bekal, dan segala macamnya. Karena selanjutnya memang ya semuanya itu akan berkaitan sama komunikasi gitu. Jadi memang komunikasi ini penting banget ya, berperan penting banget gitu dalam kehidupan kita. Iya. Seperti itu. Nah, Oke. sekian Jadi presentasi dari kami, dari saya dan ya Eka. ya Mudah-mudahan mungkin itu aja bahan dan materi yang sudah kami berikan. Semoga bermanfaat buat kalian dan juga untuk kita gitu kan. Kalau memang ada kesalahan atau kekurangan penjelasan, kami mohon maaf. Jadi sekian dan terima kasih. sampai bertemu di video-video selanjutnya. Iya.